Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian muamalah bagian 2. Saya, Poppy Devianingrum, akan menyampaikan pembahasan mengenai materi kami. Yang pertama, mengenai utang piutang. Secara bahasa, utang piutang dalam bahasa Arab ialah al-qard, yang berarti memutus atau memotong. Secara istilah, hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang atau mukrid kepada orang yang berhutang atau muktarid untuk suatu saat harus dikembalikan. Dasar hukum utang piutang: Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan juga hadis Nabi. Rukun utang piutang ialah 1. Syigot atau ijab qabul. Yang kedua, ada akidain atau pihak yang melakukan transaksi, diantaranya pemberi hutang, mukrid, dan juga penerima hutang atau muktarid. Kemudian yang ketiga, ada barang yang dihutangkan. Adapun adab yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi utang piutang, diantaranya 1. Bagi pihak yang berhutang hendaknya meniatkan hutang tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak, dan apabila sudah mempunyai atau sudah mampu membayar hutang tersebut, maka harus dipercepat mengembalikan hutang tersebut. Kemudian yang kedua, bagi pihak yang memberikan hutang hendaknya memberikan hutang tersebut karena ingin menolong dan tidak mengambil keuntungan dari hutang piutang tersebut. Yang kedua yaitu jaminan. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jaminan ialah al-kafalah, yang berarti tanggungan atau beban. Secara istilah, jaminan adalah tanggungan atau beban yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak kedua atau tertanggung. Dasar hukum jaminan ialah Quran Surah Yusuf ayat 66 dan 72, hadis Nabi, dan ijma'. Rukun jaminan antara lain 1. Syigot. Yang kedua, adanya orang yang menghutangkan, ada orang yang dijamin, ada orang yang menjamin, dan ada objek yang dijadikan jaminan. Adapun macam-macam dari jaminan, yaitu yang pertama, jaminan atau kafalah jiwa. Yang kedua, jaminan atau kafalah harta. Yang ketiga yaitu hiwalah. Secara bahasa, hiwalah berarti memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan secara istilah, hiwalah adalah pemindahan utang piutang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dasar hukum hiwalah yaitu hadis Nabi dan juga ijma' ulama. Para ulama bersepakat bahwa hiwalah boleh dilaksanakan, tapi harus berupa uang atau kewajiban finansial. Kemudian rukun hiwalah antara lain 1. Muhil, orang yang berhutang. 2. Muhal, orang yang menghutangkan. 3. Muhal alaih, orang yang menerima pemindahan hutang. Yang keempat, al-muhal bih, yaitu hutang yang dihiwalahkan. Yang kelima, syigot atau ijab qabul. Berdasarkan jenis pemindahannya, hutang atau hiwalah terbagi menjadi 2, yaitu hiwalah dain dan hiwalah hak. Hiwalah dain itu adalah pemindahan kewajiban membayar hutang kepada orang lain, dan hiwalah hak yaitu pemindahan hak untuk menuntut hutang kepada orang lain. Yang keempat yaitu ariyah. Secara bahasa, ariyah berarti peminjaman. Secara istilah, ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dengan tujuan menolong tanpa merusak bendanya dan tidak ada batas waktu pengembaliannya. Adapun dasar hukum dari ariyah yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan hadis Nabi. Rukun ariyah diantaranya 1. Orang yang memberikan pinjaman. 2. Orang yang menerima pinjaman. Yang ketiga, ada sesuatu atau barang yang dipinjamkan. Dan keempat, ada syigot atau ijab qabul atau lafaz.
Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan materi lainnya oleh teman saya. Terima kasih. Yakni ji'alah. Pengertian ji'alah. Ji'alah adalah suatu istilah dalam ilmu fikih, artinya meminta barang yang hilang dengan bayaran tertentu atau telah ditentukan besar kecilnya. Contohnya adalah seperti perkataan pemilik motor yang hilang, barang siapa yang dapat mengembalikan motor saya akan saya beri imbalan atau bayaran sekian rupiah dan sebagainya. Adapun dasar hukum dari ji'alah tersebut, menurut mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ji'alah boleh dilakukan berdasarkan sebagai berikut, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Kemudian musyarakah. Pengertian musyarakah. Musyarakah secara bahasa berasal dari kata asyirkah yang berarti al-ikhtilat, yakni percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Sedangkan secara etimologis musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Kemudian dasar hukum musyarakah, yakni terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Shad ayat 24. Kemudian muzara'ah atau mukhabarah, yakni menurut bahasa al-muzara'ah berarti tart al-zur'ah, yakni melemparkan tanaman. Muzara'ah memiliki dua arti. Yang pertama al-muzara'ah yang berarti tart al-zur'ah, yakni melemparkan tanaman. Maksudnya adalah memberikan modal atau al-budzar. Kemudian makna yang pertama ini adalah makna majaz. Makna yang kedua adalah makna al-inbat, makna hakiki, yakni makna kedua ini berarti menumbuhkan. Adapun dasar hukum yang melandasi muzara'ah yakni terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64. Kemudian juga dalam hadis yang artinya barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia menanami dan hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun rukun-rukun muzara'ah, menurut jumhur ulama membolehkan akad ini, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah, yakni yang pertama penggarap dan pemilik tanah akidani. Kedua yakni objek muzara'ah dan mukhabarah atau ma'qud ilaih. Yang ketiga harus ada ketentuan bagi hasil yang jelas. Kemudian yang terakhir yakni ijab dan qabul. Kemudian musyaqqah. Pengertian musyaqqah menurut etimologi yakni salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi istilah yang lebih dikenal adalah musyaqqah. Adapun beberapa teori atau menurut terminologi Islam mengenai musyaqqah itu sendiri, yakni ialah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Landasan hukum dari musyaqqah sendiri menurut ulama Hanafiyah sama seperti muzara'ah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqqah. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.